إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمinin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan kita untuk terus bertakwa kepadanya, yang memerintahkan kita untuk terus beribadah kepadanya, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya, sehingga harus kita syukuri nikmat ini dan terus beristiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga salawat serta salam kita junjungkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya dan juga kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa lisan kita dijaga, agar senantiasa lisan kita mengucapkan kata-kata yang baik dan indah, yang mana pada setiap kalimatnya, pada setiap huruf yang kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kapanpun kita berucap akan selalu bersamanya dua malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Tidaklah seorang hamba mengucapkan suatu kalimat kecuali ada malaikat pengawas yang selalu hadir bersamanya. Faya ma'asyiral muslimin, maka dosa apa saja yang mungkin keluar dari lisan kita, yang mana kita harus menjauhi dosa-dosa tersebut, yaitu diantaranya berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdusta kepada sesama manusia, berdusta kepada Rasulnya. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'alaikum bis-sidqi, fa inna as-sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kita berbuat jujur. Fa inna as-sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran ini akan membawakan kepada kebaikan.
Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan ini akan membawa kita kepada surga. Wa innar rajul, sesungguhnya pemuda yang terus-menerus mengucapkan kalimat-kalimat yang baik dan jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan catat orang ini sebagai orang yang jujur. Wa alaikum bil kadhib, dan hati-hatilah dengan perkara dusta, bohong. Fa innal kadhib yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kebohongan itu akan membawa kita kepada kejahatan. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya kejahatan itu, kekejian itu akan membawa kita kepada neraka. Maka hendaklah kita harus menjaga lisan kita dari perkataan dusta dan bohong. Dan diantaranya juga adalah ghibah. Apa itu ghibah? Disebutkan oleh Imam An-Nawawi bahwa ghibah ini adalah menyebutkan keburukan orang lain pada saat orang tersebut tidak bersama dengan perkataannya yang dikeluarkan. Ghibah ini adalah kalimat-kalimat yang tidak disukai banyak orang. Keburukan-keburukannya disebutkan semua di hadapan orang lain tanpa sepengetahuannya. Itulah ghibah. Maka Rasulullah SAW menyebutkan atadruna mal ghibah. Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, atadruna mal ghibah? Apakah engkau tahu, wahai para sahabat, apa yang dimaksud dengan ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, al-ghibah dzikruka akhuka bima yakrah. Sesungguhnya ghibah itu adalah semua kalimat, semua ucapan kita tentang saudara kita yang ia benci. Maka itu adalah ghibah. Maka hendaklah seorang muslim menjauhi perkara ghibah. Disebutkan di dalam ayat bahwa ghibah seperti halnya bangkai manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayuhibbu ahadakum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian suka ay ya'kula lahma akhi? Apakah kalian ingin memakan bangkai saudara kalian sendiri? Fakarihtumuh, pastilah kalian akan membencinya. Itulah ghibah. Ghibah itu sama halnya seperti bangkai saudara kita sendiri. Faya ma'asyiral muslimina wa zumratal mu'minin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan setelahnya, dosa berikutnya yang bisa keluar dari lisan kita adalah an-namimah. Ma hiyan namimah? Apa yang dimaksud dengan an-namimah? Imam Nawawi menjelaskan bahwa an-namimah adalah menukil kalimat, menukil perkataan dari orang lain yang tujuannya untuk merusak, yang tujuannya adalah hal yang buruk. Ini adalah an-namimah. Disebutkan di dalam hadis, pada suatu hari Nabi SAW melewati sudut kota Makkah atau Madinah, yang pada saat itu SAW mendengar dua orang yang sedang diazab di alam kubur. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Yu'adzibani wa ma yu'adzibani min kabir. Bala, sesungguhnya dua orang ini sedang diazab sekarang. Wa ma yu'adzibani min kabir. Dua orang ini tidak menyangka bahwa perkaranya ini termasuk perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
wa kana ahaduhuma la yastatir min baulih, yang mana salah satu di antara keduanya adalah ia yang tidak menjaga dirinya dari hal kebersihan saat buang air kecil. Wa kanal akhar, dan yang satu lagi yamshi bin namimah, ia senantiasa melakukan namimah, mengadu domba. Faya ma'asyiral muslimin, ya maka hendaklah kita memperhatikan ketika kita buang air kecil, janganlah dianggap remeh. Perhatikan betul-betul etika dan adab sesuai yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai cipratan air, buang air kecil tersebut sampai ke tubuh kita atau sampai ke pakaian kita yang kita gunakan untuk sholat. Maka kita akan termasuk di dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan perkara yang lain, dosa yang lain yang ditimbulkan oleh lisan kita, yaitu merendahkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ay yakunna khairam minhun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian merendahkan orang lain, janganlah kalian mengejek orang lain, mencaci orang lain. Boleh jadi orang yang dicaci, boleh jadi orang yang direndahkan itu lebih baik daripada orang yang mencaci. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun, dan juga untuk wanita, janganlah merendahkan wanita yang lain, sekelompok yang lain. Boleh jadi kelompok yang direndahkan tersebut, boleh jadi kelompok yang ditertawakan tersebut lebih baik daripadanya. Faya ma'asyiral muslimin, maka itulah tadi diantaranya dosa-dosa yang bisa diakibatkan karena lisan kita. Dan banyak lagi dosa-dosa yang belum disebutkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga lisan kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, selalu tertuju kepada hal yang baik, dan lisan kita senantiasa dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat. Thumma Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa usikum nafsi bitaqwallahi azza wa jal. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salam ala nabiyyil karim. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.